Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan masih memberikan nafas kehidupan sampai pada saat ini. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama halnya seperti hidup tanpa bernafas. Sekali lagi, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama halnya seperti hidup tanpa bernafas. Di dalam doa, kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan Allah. Dalam surat Paulus kepada Timotius, nasihat pertama yang Paulus berikan kepadanya adalah tentang doa. Ia mendorong Timotius untuk menggerakkan jemaat supaya menaikkan permohonan, ucapan syukur, dan doa syafaat. Semua itu dipanjatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk semua orang dan para pemimpin. Alasan yang pertama, yaitu agar jemaat dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dengan mendoakan, umat Allah sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Dan alasan yang kedua adalah doa syafaat dan ucapan syukur dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa bagi orang lain dan para pemimpin, maka doa-doa yang kita sampaikan itu pun dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Doa memiliki kuasa yang dahsyat. Paulus menulis untuk jemaat yang percaya kepada Kristus, sama seperti kita. Allah menginginkan semua orang mengenal kebenaran melalui cara hidup jemaat dan pemberitaan Yesus Kristus. Saudara-saudari, semua manusia menginginkan hidup tentram, hidup yang tenang. Tetapi jika itu tidak terjadi, banyak orang yang hidupnya berjalan sesuka hatinya. Jadilah jemaat yang rajin berdoa. Jadilah jemaat yang rajin berdoa. Rajin berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Mengapa kita harus berdoa untuk orang lain? Karena keselamatan dari Allah ditujukan untuk semua orang. Jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari, mari kita perhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa, bahkan dunia ini. Pernahkah Anda berdoa khusus untuk bangsa dan negara kita? Pernahkah kita berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus corona? Pernahkah kita berdoa untuk keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat virus corona? Nah, firman Tuhan saat ini mengatakan dan menyadarkan kita betapa pentingnya berdoa untuk keluarga, sanak, saudara, bahkan semua orang. Janganlah egois saat berdoa, yang hanya memohonkan apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Maka oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari menjadikan doa sebagai bagian dari hidup kita. Karena melalui doa, kita juga semakin dekat dengan Allah. Maka rajinlah berdoa, supaya hidup kita senantiasa dikuasai oleh Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menyegarkan kami, menguatkan iman kami untuk menjalani hari-hari kami. Saat ini Tuhan, kami kembali disadarkan supaya kami berdoa tidak hanya untuk diri sendiri kami, tetapi kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan semua orang. Karena itu Tuhan,
Ajarilah kami dan ingatkan kami selalu untuk mendoakan orang lain. Tuhan, berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati hidupnya, keluarganya, dan pekerjaannya masing-masing. Sembuhkan mereka yang sakit, bantu mereka yang sedang dalam pemulihan. Engkau juga yang menghibur mereka yang sedang berduka cita, yang menopang dan menguatkan mereka yang sedang menghadapi berbagai pencobaan. Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Bawa Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki melalui para pemimpin kami. Berikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada mereka. Dalam satu hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dan terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.